Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini kelompok 6 akan membahas materi tentang perkembangan Islam di Eropa. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya agama Islam itu tidak hanya ada di Indonesia dan di negara Arab saja ya, tetapi juga berkembang di negara-negara yang ada di seluruh dunia, termasuk di benua Eropa. Adapun negara-negara di Eropa yang pernah dijajaki oleh Islam diantaranya ada Inggris, Belgia, Italia, Jerman, Spanyol, Swedia, dan lain sebagainya. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu tentang materi perkembangan Islam di negara-negara yang ada di Eropa. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yaitu Islam di Inggris. Nah, Inggris adalah sebuah negara yang merupakan bagian dari Britania Raya. Negara ini berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utaranya dan Wales di sebelah barat laut, Irlandia di barat laut, Laut Gotik di sebelah barat daya, serta Laut Utara di sebelah timur, dan Selat Inggris yang memisahkan dari benua Eropa sebelah selatan. Sistem politik dasar bagi Inggris adalah monarki konstitusional dan sistem parlementer. Nah, Inggris tidak memiliki pemerintahan tersendiri sejak tahun 1707 berdasarkan Undang-Undang Persatuan 1707 Inggris dan Skotlandia bersatu menjadi kerajaan Britania Raya. Masuknya Islam ke Inggris. Nah, penyebaran Islam di Inggris terjadi berkat jasa Mozambores. Nah, beliau itu merupakan seorang dokter. Kapan Islam mulai masuk ke Inggris? Nah, Islam itu masuk ke Inggris pada abad ke-16 Masehi. Bagaimana dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 dan ekspansi kolonialisme pemerintahan Inggris, mereka mulai membangun pemukiman Islam itu di kota-kota pelabuhan seperti Tafil, Churchill, Liverpool, dan juga di London. Nah, para pedagang Muslim yang mayoritas berasal dari Yaman, Gujarat, dan negara-negara Timur Tengah, semakin lama mereka itu semakin banyak. Perkembangan Islam di Inggris. Nah, pada tahun 1960-an tuh hanya tercatat ada 9 masjid sebagai tempat ibadah dan ditambah lagi 4 atau sampai 5 masjid lagi pada tahun berikutnya. Namun pada tahun 1966 pembangunan masjid naik menjadi 8 masjid setiap tahunnya. Selanjutnya Islam di Belgia. Ya, negara Belgia ini berada di negara Eropa bagian barat yang mana perkembangan Islamnya bisa dikatakan cukup bagus. Kalau dilihat secara lokasi, dia ini memang negaranya kecil. Dia bertetangga dengan Belanda, berbatasan darat juga dengan Luxembourg, ada Jerman dan juga Prancis. Bahkan di sini disebut negara terkecil di Eropa. Ibu kotanya itu bernama Brussels. Nah, berbatasan dengan Belanda, Jerman, Luxembourg dan juga Prancis. Luas wilayahnya itu sekitar 20.507 km persegi. Perlu teman-teman ketahui semuanya. Jadi, Belgia ini juga sempat dijajah dahulunya ya oleh Hitler. Berapa sih penduduk muslimnya? Nah, penduduk muslim di Belgia berjumlah 300.000 jiwa dan hampir 90% muslimin di Belgia adalah pekerja imigran dan selebihnya adalah kalangan akademisi dan mahasiswa, dosen, dan yang lainnya. Sejarah Islam di Belgia.
Belgia. Ya, pada tahun 1984, tanggal 24 April, kerajaan mengeluarkan suatu keputusan yang mengatakan bahwa Islam sebagai salah satu dari 3 agama resmi di Belgia. Kemudian pada tahun 1999, Raja Belgia Albert II itu tidak menggunakan kata imigran untuk merujuk umat muslim setempat. Hal itu dia sampaikan pada saat membicarakan dekret kerajaan bagi pembentukan Majelis Eksekutif Dewan Muslim Belgia. Nah, Islam itu sudah dikenal luas sejak tahun 1974. Namun baru belakangan umat Islam memiliki wakil dewan negara. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu tentang perkembangan Islam di Jerman dan perkembangan Islam di Swedia. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan perkembangan Islam di Jerman. Perkembangan Islam di Jerman ini telah ada sejak abad ke-17. Tercatat ada 4,4 hingga 4,7 juta jiwa Muslim yang ada di Jerman, atau setara dengan 5,4 hingga 5,7% dari keseluruhan jumlah penduduk Jerman. Hal ini menjadikan Jerman sebagai negara kedua setelah Prancis dengan jumlah Muslim terbanyak di benua Eropa. Dari jumlah populasi Muslim di Jerman, mayoritas merupakan pendatang dari keturunan migran generasi kedua dan ketiga. Dengan jumlah sebanyak 1,5 juta jiwa, Turki merupakan negara asal Muslim Jerman terbanyak, kemudian disusul dengan kawasan Eropa Tenggara dengan jumlah 355.000 orang. Timur Tengah sebanyak 110.000 orang, Asia Afrika Utara sebanyak 92.000 orang, Asia Tenggara sebanyak 73.000 orang, Asia Tengah sebanyak 13.000 orang, dan negara lainnya sebanyak 32.000 orang. Dan di antara seluruh negara yang ada di Jerman itu, Nordrhein-Westfalen atau NRW merupakan negara yang bagian dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di Jerman, yakni sebanyak sekitar 1.343 juta. Nah, perkenalan antara Jerman dan Islam bermula dari masa Khalifah Harun ar-Rasyid pada abad ke-8. Dalam dongeng 1001 malam, ar-Rasyid dikatakan telah mengembara di jalan-jalan di Baghdad pada malam hari dan berpakaian sebagai pedagang untuk belajar tentang kebutuhan rakyatnya. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Charlemagne, pemimpin yang berasal dari suku Germanik, saat ini menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa Abbasiyah ini pada tahun 797 atau 801. Kedua belah pihak dilaporkan menjamin kebebasan beragama bagi anggota agama lain di kerajaan masing-masing. Faktanya, Gajah Abdul Abbas meninggal pada 810. Ternyata binatang mamalia ini telah dikirim oleh Khalifah ke Charlemagne di Asen sebagai tanda persahabatannya. Walau Jerman telah menjalin hubungan dengan pemimpin Islam dalam waktu yang telah lama, keberadaan agama Islam di Jerman baru mulai pada abad ke-17. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Baiklah, Ibu masuk ke poin yang kedua, yaitu perkembangan Islam di Swedia. Perkembangan Islam di Swedia ini menurut Borrell and Gardner, di era global seperti saat ini, agama Islam mulai berkembang dengan cukup signifikan Swedia sejak tahun 1950-an, yakni ketika para imigran yang berasal dari Palestina ini masuk ke Swedia yang mengalami pengusiran oleh pemimpin Israel. Namun jauh sebelum itu, sejarah mencatat bahwa perkembangan Islam di kawasan Skandinavia, khususnya Swedia, telah berlangsung sejak abad 18, yakni ketika Swedia yang ketika itu dipimpin oleh Raja Charles
menjalin hubungan khusus dengan Kekaisaran Islam Turki yang dipimpin oleh Khalifah Ottoman. Meskipun di era kontemporer mayoritas penduduk Swedia berstatus sebagai ateis, namun pemerintah Swedia tetap memberikan kesempatan bagi setiap warganya untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing. Begitu pula dengan umat Muslim Swedia yang meskipun tergolong dalam kelompok minoritas Muslim Swedia yang Muslim, namun tetap diberikan kebebasan dalam beribadah oleh pemerintah Swedia. Hal ini tidak lepas dari alasan historis yang telah dijelaskan sebelumnya. Lebih lanjut, penyebab kelompok menyebutkan bahwa kelompok Muslim Swedia sebagai kelompok minoritas yang didasarkan pada penjelasan Sutherland yang menyatakan bahwa di seluruh wilayah yang ada di Swedia hingga saat ini hanya terdapat 5 masjid yang sudah dibangun sebagai tempat ibadah kaum Muslim, yang mana diantaranya adalah Masjid Sunni. Perkembangan Islam di negara Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol melalui beberapa periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Di samping itu terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Masing-masing mengaku bahwa mereka lah yang paling berhak menguasai daerah Spanyol ini. Oleh karena itu, terjadilah 20 kali pergantian wali atau gubernur Spanyol dalam jangka waktu yang amat singkat. Yang kedua, yaitu tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah dan diberi gelar Ad-Dakil yang masuk ke Spanyol. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan bidang peradaban. Abdurrahman Ad-Dakil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Hisam dikenal sebagai pembaharu dalam bidang pemiliteran. Dialah yang memprakarsai tentara bayaran di Spanyol. Sedangkan Abdurrahman dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Periode ketiga. Nah, periode ini berlangsung dimulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergerak An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Al-Mulukut Tahlih. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Mutakdir, Khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad, meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Selanjutnya yaitu periode keempat. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi beberapa negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar di antaranya adalah Abbadiyah di Seville. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa pertikaian intern. Ironisnya, kalau terjadi perang saudara, ada di antara mereka pihak-pihak yang bertikai yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Selanjutnya yaitu periode ke-6. Pada periode ini, yaitu antara tahun 1232 sampai 1492, ketika umat Islam Spanyol bertahan di wilayah Granada di bawah kuasa dinasti Bani Ahmar. Pendiri dinasti ini adalah Sultan Muhammad bin Yusuf, bergelar An-Nas. Oleh karena itu, kerajaan itu disebut juga Nasriyah.
Selanjutnya itu perkembangan Islam di Rusia. Islam di Rusia adalah agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks, yakni sekitar 21-28 juta penduduk atau 15-20% dari sekitar 140 juta penduduk. Kehidupan Muslim di Rusia saat ini membaik jika dibandingkan dengan masa kekuasaan komunis dahulu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia, pemimpin Rusia Vladimir Putin memasukkan menteri Muslim dalam kabinetnya dan mengakui eksistensi Muslim Rusia. Muslim pertama di wilayah Rusia modern adalah masyarakat Dagestani di kawasan Derben setelah pentaklukan Arab. Negeri Muslim yang pertama adalah Volga, Bulgaria. Pada tahun 1922, kaum Tatar mewarisi agama Islam di negeri itu. Islam di Rusia telah hadir lalu berkembang pada awal penaklukan kawasan Volga Tengah pada abad ke-16 yang membawa orang Tatar dan orang Turki lainnya di kawasan Volga Tengah ke dalam negeri Rusia. Mayoritas Muslim di Rusia mengikuti ajaran Islam Sunni. Ada tradisi Sufisme yang diwakili oleh Tarekat Naqsabandiyah dan Sazili yang dipimpin oleh Said Afandi. Amalan Sufi memberikan orang Kaukasus semangat kuat untuk menolak tekanan orang asing dan telah menjadi legenda di antara pasukan Rusia yang melawan orang Kaukasus pada zaman Tsar. Itu pernah perkembangan masjid. Secara resmi, jumlah masjid di Rusia mencapai 6.790 masjid. Namun jumlah sebenarnya jauh lebih besar dan terus bertambah. Di Dagestan saja terdapat antara 2.000 sampai 3.000 masjid. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah masjid di Dagestan telah melebihi 2.500. Di ibu kota Rusia dengan jumlah pemeluk Islam yang melebihi 6 juta orang, terdapat 20 komunitas Muslim dan 5 masjid. Menurut pakar data Rusia, sedikitnya terdapat 9.000 masjid di Rusia. Perkembangan Islam di Prancis dan Italia. Yang pertama itu perkembangan Islam di Prancis. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam mengalami pasang surut dan periodenisasi. Oleh Nasution membaginya atas 5 fase, yaitu fase klasik, disintegrasi, pertengahan, 3 kerajaan, dan modern. Ketika 3 kerajaan besar Islam sedang mengalami kemunduran pada abad ke-18 Masehi, Eropa Barat justru mengalami kemajuan dengan pesat di berbagai bidang. 3 kerajaan besar tersebut antara lain kerajaan Safawi yang hancur di abad ke-18, kerajaan Mughal hancur pada abad ke-19 di tangan Inggris dan kemudian mengambil alih kekuasaan di anak benua India, dan kerajaan yang terakhir yaitu disegani oleh lawan pada masa itu yaitu kerajaan Utsmani di Turki yang mengalami kemunduran dan kemunduran. Kemudian melemahnya ketiga kerajaan Islam itu membuat Eropa dengan mudah dapat menduduki dan menjajahi negeri-negeri Islam. Satu demi satu negeri Islam yang sedang rapuh itu jatuh ke tangan Barat. Dalam waktu yang tidak lama, kerajaan Eropa sudah membagi seluruh dunia Islam. Inggris merebut India dan Mesir. Rusia menyeberangi Kaukasus dan menguasai Asia Tengah. Serta Prancis menaklukkan Afrika Utara. Bersamaan dengan itu, maka terjadi migrasi besar-besaran, yakni banyak orang yang meninggalkan negeri asal mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi di berbagai penjuru dunia. Sejumlah masyarakat Muslim lalu meninggalkan negeri-negeri mereka dan berimigrasi ke negara-negara Barat. Oleh karena itu, dewasa ini para imigran Muslim dapat ditemukan di sejumlah negara seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, Norwegia, Italia, dan Selandia Baru. Kemudian semua yang disebutkan Muslim menjadi penduduk minoritas. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu perkembangan Islam di Italia.
Sejarah masuknya Islam di Italia bermula sekitar abad ke-9 ketika Sisilia dan beberapa wilayah di semenanjung Italia menjadi bagian kekuasaan umat muslim. Antara tahun 828 penaklukan muslim di Sisilia dan pada tahun 1300 yaitu kehancuran benteng pertahanan Islam terakhir di Puglia. Islam hampir tidak ada lagi di Italia sejak zaman penggabungan negara pada tahun 1861 hingga tahun 1970-an. Saat gelombang pertama imigran dari Afrika Utara mulai tiba, bangsa tersebut umumnya berasal dari bangsa Berber dan Arab yang kebanyakan datang dari Maroko. Sebagian juga datang dari Albania dan beberapa tahun kemudian mereka juga diikuti oleh orang-orang Mesir, Tunisia, Senegal, Somalia, Pakistan dan lain-lain. Sejak awal abad ke-7 dan 8 sebagian besar bangsa Lombard, salah satu dari bangsa Jerman yang menguasai bagian dari Italia tersebut, memilih meninggalkan kepercayaan animisme dan memeluk Islam. Di samping itu yaitu Katolik. Sedangkan di Ankubari umumnya berjuang sebagai tentara sewaan dari pasukan Arab. Kemudian Sisilia menjadi batu loncatan untuk pergerakan Islam menuju Italia. Setelah Sisilia jatuh ke tangan Islam, kota-kota terdekat juga ikut ditaklukkan. Calabria yang ketika itu diserang oleh pasukan Ibrahim II. Kemudian Palermo jatuh. Terakhir konflik antara Lombard di Italia Selatan dan para jenderal Aglabiah ikut campur terhadap konflik tersebut. Kemudian keberhasilan pertanian di Sisilia di bawah kekuasaan Arab menjadikan pertanian tersebut terkenal di bidang ekspor, yaitu tempatnya yaitu di Italia. Seperti seni, kerajinan tangan dan berkembang pesat di Italia tersebut. Nah, itulah video pembelajaran tentang perkembangan Islam di Eropa. Dari yang telah dijelaskan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Islam itu berkembang di dunia barat atau Eropa. Di antaranya yaitu di negara Inggris, Belgia, Spanyol, Swedia, Jerman, dan lain sebagainya. Nah, secara umum dapat kita ambil kesimpulan intervensi Eropa secara nyata mengubah struktur internal masyarakat Muslim. Pada masing-masing wilayah, pengaruh kekuatan Eropa tersebut berbeda-beda, dapat meliputi perpaduan dengan keragaman institusional dan kultural yang berkembang di tengah masyarakat Islam sendiri. Perbedaan tersebut melahirkan keragaman tipe masyarakat Islam kontemporer. Persis sebagaimana masing-masing masyarakat Islam yang merupakan produk interaksi antara masyarakat regional dengan pengaruh-pengaruh Timur Tengah, maka masyarakat Islam regional dengan pengaruh Eropa. Dominasi bangsa Eropa di seluruh wilayah Muslim diperuntukkan bagi pemaksaan institusi dan pola kultural mereka terhadap bangsa-bangsa non-Eropa. Pengaruh Eropa juga menimbulkan penerimaan sistem nilai-nilai baru, kesadaran akan identitas nasional, dan partisipasi politik, keterlibatan ekonomi, aktivitas moral, dan pandangan dunia ilmiah yang baru. Nah, ibroh yang bisa kita ambil dari materi perkembangan Islam di Eropa yaitu dapat membuka pemikiran kita dan menambah wawasan kita tentang bagaimana perjuangan tokoh-tokoh terdahulu dan khalifah-khalifah terdahulu dalam membela dan mengembangkan agama Islam. Seperti kita ketahui bahwa agama Islam tidak langsung bisa diterima seperti keadaan sekarang ini, tetapi tokoh-tokoh terdahulu harus melalui banyak rintangan dan pengorbanan dalam mengembangkan agama Islam. Nah, dari sana kita bisa menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk lebih menyemangati diri kita agar bisa menjadi manusia yang lebih positif, dan perilaku kita itu hendaknya lebih kepada hal yang baik yang bisa bermanfaat bagi kehidupan sekarang dan kehidupan selanjutnya.
Nah, demikianlah video pembelajaran dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.